Halo, assalamualaikum. Apa kabar sahabat semuanya? Saya harap semoga hari kalian selalu membawa kesuksesan. Perkenalkan, nama saya Yuda Saputra, NIM 2154136, Prodi Tadris Bahasa Indonesia 5B, mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa, dengan dosen pengampu yaitu Agita Misriani MPD. Di sini saya akan menjelaskan analisis penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma. Tetap ikutin terus ya sahabat semuanya. Pengolahan hasil pengukuran dalam evaluasi pembelajaran dilakukan sesuai dengan tujuan pengukuran yang dilaksanakan. Jika penilaian bertujuan untuk membandingkan keberhasilan seorang peserta didik secara relatif dengan peserta didik lainnya, maka dilakukan penilaian acuan norma atau PAN. Apabila penilaian bertujuan untuk mengetahui keberhasilan seorang peserta didik berdasarkan satu acuan tertentu, maka dilakukan penilaian acuan patokan atau PAP. Baiklah, selanjutnya itu adalah tujuan PAN. Tujuan penilaian acuan norma atau PAN adalah untuk membedakan peserta didik atas kelompok-kelompok tingkat kemampuan, mulai dari yang terendah sampai dengan tertinggi. Secara ideal, pendistribusian tingkat kemampuan dalam satu kelompok menggambarkan suatu kurva normal. Sedangkan tujuan PAP yaitu meneliti apa yang dapat dikerjakan oleh peserta didik dan bukan membandingkan seorang peserta didik dengan teman sekelasnya, melainkan dengan suatu kriteria atau patokan yang spesifik. Tujuan dari PAP yang lainnya yaitu untuk mengukur secara pasti atau kompetensi yang ditetapkan sebagai kriteria keberhasilannya. Selanjutnya yaitu penilaian acuan patokan. Penilaian acuan patokan atau PAP biasanya dikenal dengan istilah Criterion Reference Test. Itu adalah penilaian acuan patokan yang mengacu pada kriteria pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya oleh Lamito pada tahun 1988. Nilai-nilai yang diperoleh peserta didik dikaitkan dengan tingkat pencapaian penguasaan atau mastery peserta didik tentang materi pengajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Hal senada diungkapkan oleh Siren pada tahun 2008 menjelaskan tentang PAP memfokuskan pada apa yang mampu dikerjakan peserta didik dan apakah peserta didik tersebut menguasai mata pelajaran. Untuk mencapai tujuan PAP, di sini Dapis mengumumkan pada tahun 1991 menjelaskan ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Syarat pertama, ada tepat. Tes PAP harus sesuai dengan tujuan-tujuannya, dengan bahan pelajaran, dengan strategi pembelajaran yang digunakan, serta dengan peserta didik yang akan menjawabnya. Syarat yang kedua yaitu ada efektif. Tes PAP harus dapat melakukan tugasnya dengan baik. Ini berarti bahwa hal itu harus dapat diandalkan atau reliable dan sahih. Syarat yang ketiga ada praktis. Dalam pengertian ini, tes PAP harus dapat diterima baik oleh guru maupun peserta didik. Hal itu harus realistis dalam pembiayaan dan waktu yang digunakan dalam pelaksanaan serta mudah digunakan kembali. Ini ada tabel dari suatu lembaga pendidikan dalam menetapkan PAP. Jika tingkat penguasaannya 90% sampai 100%, maka skor standarnya adalah A. Jika tingkat penguasaannya 80% sampai 89%, maka skor standarnya adalah B. Jika 70% sampai 79%, maka skornya adalah C. Jika tingkat penguasaannya 60% sampai 69%, skor standarnya adalah D. Jika 59% ke bawah, skor standarnya adalah E. Jadi jika skor maksimum ditetapkan berdasarkan kunci jawaban sama dengan 80, maka penguasaan 90% atau sama dengan 0,90 dikali 80, maka skornya adalah 72.
Jika penguasaan 80% sama dengan 0,80 kali 80, maka nilai skornya adalah 64. Jika penguasaannya 70% sama dengan 0,70 dikali 80, maka skornya adalah 56. Jika penguasaan 60% sama dengan 0,60 dikali 80, maka nilai skornya adalah 48%. Selanjutnya ada tabel tentang konversi, yang mana jika skor mentah 72 sampai 80, maka skor standarnya adalah A. 64 sampai 71 skor standarnya B. 56 sampai 63 skornya adalah C. 48 sampai 55 skornya adalah D. Sedangkan 0 sampai 47 skornya adalah E. Berdasarkan tabel ini dapat dilakukan pengambilan keputusan nilai yang diperoleh peserta didik. Peserta didik yang memperoleh skor 65 berarti memperoleh nilai B. Peserta didik dengan skor 58 maka memperoleh nilai C. Dan peserta didik dengan skor 45 maka memperoleh nilai E. Demikian seterusnya. Selain dua ilustrasi tadi, maka pendekatan BAP dapat dilakukan dengan cara yang lain, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mencari skor ideal, yaitu skor yang mungkin dicapai peserta didik jika semua soal dapat dijawab dengan benar. Yang kedua, mencari rata-rata atau lambang X, ideal dengan rumus X sama dengan 1/2 dikali skor ideal. Yang ketiga, mencari simpangan baku atau S ideal dengan rumus S ideal sama dengan 1/3 dikali X ideal. Yang keempat, menyusun pedoman konversi. Selanjutnya tentang penilaian acuan norma. Penilaian acuan norma atau PAN atau dikenal dengan istilah norm reference test adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok. Nilai-nilai yang diperoleh peserta didik diperbandingkan dengan nilai-nilai peserta didik lainnya yang termasuk di dalam kelompoknya. Istilah norma menunjukkan kapasitas atau prestasi kelompok, sedangkan yang dimaksudkan dengan kelompok adalah semua peserta didik yang mengikuti tes tersebut. Jadi, pengertian kelompok yang dimaksudkan dapat berarti sejumlah peserta didik dalam satu kelas, sekolah, rayon, provinsi, atau wilayah. Maka nilai N murni itu kemudian diolah ke dalam PAN dengan menggunakan rumus-rumus agar nilai tersebut dapat diperbesar. Rumus tersebut diantaranya adalah P ditambah Q ditambah NR per 2 ditambah N. Di sini keterangannya P itu adalah nilai rapot semester 5. Q itu nilai rata-rata sumatif semester 6. Jika R itu adalah nilai UN murni, sedangkan N adalah koefisien dari UN murni tersebut. Selanjutnya ada sebagai contoh dari Dinas Pendidikan Kabupaten A menentukan besarnya koefisien N dan R adalah 1,5, sehingga dapat dirumuskan P plus Q plus 1,5 R per 2 ditambah 1,5. Dengan demikian dapat dicari nilai peserta didik yang memperoleh nilai P sama dengan 7, nilai Q sama dengan 7, dan UN murni adalah 3. Dengan rumusan yang berlaku di atas, maka nilai peserta didik tersebut menjadi 7 ditambah 7 ditambah 1,5 dikali 3 per 2 ditambah 1,5. Hasilnya 18,5 per 3,5. Maka hasilnya adalah 5,28. Jadi harus dibulatkan. Jadi nilai skor yang diterima adalah 5. Selanjutnya yaitu ada pengolahan tes acuan norma. Di sini ada 5 langkah-langkah yang ditempuh untuk mengolah nilai dengan menggunakan PAN. Yang pertama, memberi skor mentah. Yang kedua, mencari nilai rata-rata kelompok.
Yang ketiga, mencari nilai simpangan baku. Keempat, menentukan pedoman konversi. Dan yang terakhir, menentukan nilai peserta didik. Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa antara PAP dan PAN memang memiliki suatu perbedaan. Yang mana perbedaan itu, yang pertama ada kriteria atau patokan yang digunakan PAP bersifat mutlak, sedangkan PAN menggunakan kriteria yang bersifat relatif, dalam arti tidak tetap atau selalu berubah-ubah, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada waktu itu. Yang kedua, nilai dari hasil PAP dapat dijadikan indikator untuk mengetahui sampai di mana tingkat kemampuan dan penguasaan peserta didik tentang materi pengajaran tertentu. Sedangkan nilai hasil PAN tidak mencerminkan tingkat kemampuan dan penguasaan peserta didik tentang materi pengajaran yang diteskan, tapi hanya menunjukkan kedudukan peserta didik di dalam peringkat kelompoknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika masih banyak kurangnya, saya minta maaf. Saya harap semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.